stairs, which I thought was strange because that leads to the roof, right? It's not just the roof, it's where Jane works. Has anybody seen him? Di video kali ini dibuka di kantor CBI. Kini tim sedang memburu tersangka yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Todd Jackson. Sedikit penjelasan, Todd Jackson adalah pelaku pembunuhan yang menargetkan para polisi sebagai korbannya. Ditangkap dan dikurung di ruangan CBI. Namun tiba-tiba Todd telah ditemukan telah tewas terbakar. Kini JJ dan tim CBI telah memburu sang pelaku yang diduga adalah salah satu tim CBI. Dan kini sang pelaku telah menyandra Patrick. Jane? You in there? Yeah, I'm coming out. Dan disinilah kita ketahui bahwa dia adalah Hightower. Stand back or he dies. Dan inilah The Mentalist. Dan scene pun berpindah di 36 jam sebelumnya. Di sebuah museum, tim CBI datang untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. Diketahui korban bernama Manuel Montero, seorang profesor di Universitas Seni Kuno. Ditemukan terbunuh dengan luka tusukan di belakang punggung. Juga tim menemukan bahwa sebuah artefak kecil, patung wanita Maya yang terbuat dari emas telah hilang. Agen Ringsby yang mencari informasi dari pemilik museum yang bernama Christo. Diketahui bahwa korban adalah seorang makelar yang menjual barang antik secara legal. But he had time to think about it before he died. Look at his watch. Sementara Patrick yang mencari petunjuk menemukan petunjuk yang aneh jika motif pelaku hanya sekedar mencuri artefak. Dan itu dari ponsel korban yang hancur. Namun seolah korban ingin menyampaikan sesuatu dari jam tangannya yang bertuliskan blok. His cell phone was crushed by the killer, so Montero here improvised. Karena itu, agen Lisbon meminta agar tim mencari tahu apakah korban pernah menerbitkan blog. Juga Lisbon meminta agar tim mengirim bukti-bukti yang telah ditemukan untuk mencari sidik jari pelaku. You can squawk all you like, Mimi. There's no sleepovers on a school. Berpindah di kantor CBI, JJ menemui Hightower untuk sebuah pertanyaan yang menyangkut kasus Todd Jackson. Todd Johnson case. JJ menunjukkan sebuah foto salah satu korban Todd dan diketahui polisi itu bernama Rance Howard. JJ bertanya apakah Hightower kenal dengan polisi itu. Do you know this man? Namun Hightower tak ingin menjawab. Karena itu JJ memberitahu informasi yang ia dapatkan bahwa Hightower memiliki hubungan spesial dengan Rance Howard. Mendengar itu Hightower sangat marah karena JJ telah masuk dalam urusan pribadinya. JJ yang tahu bahwa Hightower tak akan bicara segera pergi, namun berjanji akan mencari tahu tentang semua itu. Setelah kepergian JJ, Hightower terlihat sangat sedih karena kembali mengingat Rance Howard. Kembali dengan agen Lisbon yang diberikan informasi dari Vanpel. Ya, Vanpel telah menyelidiki sebuah artikel yang telah diterbitkan oleh korban 3 minggu yang lalu. Dan itu adalah gambar artefak yang telah hilang dari museum. Vanpel juga menemukan bahwa ada pesan dari seseorang yang menawar artefak itu. Namun sayangnya tidak ada identitas dari pengirim itu. Namun agen Vanpel memberitahu bahwa ia telah meminta pada FBI untuk mencari tahu siapa yang mengirim pesan itu. Di saat yang sama, agen Cho juga memberikan informasi bahwa korban juga memiliki gudang. Karena itu, agen Lisbon meminta pada agen Ringsby dan Cho untuk memeriksa gudang itu. Kini berpindah pada Patrick yang baru saja datang ke kantor CBI. Namun di saat Patrick ingin memarkirkan mobilnya, Patrick bertemu dengan Hightower yang terlihat sangat pusing. Bahkan sambil merokok, Hightower yang menyadari keberadaan Patrick terlihat sedikit terkejut. What? I didn't say anything. Dan di saat Patrick berjalan, Hightower yang tahu bahwa Patrick sedang membaca dirinya sedikit risih. Namun ini kata Patrick. Well, if you can read on my face that you're mentalizing me, so you stop. Namun di saat yang sama, Patrick memaksa Hightower untuk mengatakan apa yang dia pikirkan tentang pikiran Patrick. Karena itu, Hightower mengatakan bahwa Patrick sedang memikirkan tentang gosip yang kini sedang beredar bahwa dirinya memiliki hubungan dengan salah satu korban Todd. Mendengar itu, Patrick mengatakan bahwa Hightower salah besar. Dan juga Patrick menebak bahwa Hightower telah ditemui oleh JJ. Dan itu membuat Hightower bingung bagaimana Patrick bisa tahu. Person that has a singular effect on people. You've been LaRoche, haven't you? Dan karena itu, Hightower mengatakan bahwa Patrick memang benar. Hightower memberitahu Patrick
bahwa JJ terlalu masuk dalam kehidupan pribadinya. Dan Patrick mengatakan bahwa disitulah letak kesalahan Hightower. Patrick merasa bahwa JJ berhak tahu karena itu bagian dari penyelidikan. Dan juga Patrick mengatakan bahwa cepat atau lambat JJ akan tahu semuanya. Setelah itu, scene pun berpindah pada agen Hornsby dan Cho yang mendatangi gudang Montero. Sesampainya di sana, tim bertemu dengan para pekerja. Namun di saat tim ingin memeriksa, tiba-tiba para pekerja itu menembakkan senjatanya pada tim. Dan terjadilah aksi saling menembak. Namun tim berhasil menangkap salah satu pekerja. Yeah, now he understands English. Setelah itu tim memeriksa barang-barang yang ada di sana dan tim menemukan senjata otomatis yang akan diselundupkan. Setelah itu, agen Cho menginterogasi pria yang telah ia tangkap dan yang akan kita panggil Roberto. Dalam interogasi, Roberto mempermainkan agen Cho. Karena itu agen Cho segera ingin menutup interogasi dan langsung memproses Roberto dengan tuduhan percobaan pembunuhan pada tim CBI. Dan itu membuat Roberto memohon pada agen Cho dan berjanji akan menjawab pertanyaan dengan serius. Dan diketahuilah bahwa Roberto bekerja pada mafia Kolombia. Dan mereka ada di sana karena Montero adalah teman bosnya. Interogasi itu disaksikan langsung oleh Lisbon dan Patrick. Dan kini Lisbon mengira bahwa pelaku pembunuhan Montero adalah seorang mafia. Namun Patrick yang tidak yakin segera masuk dalam ruang interogasi dan bertanya pada Montero. Jika para mafia menginginkan kematian Montero, bagaimana mereka akan melakukannya? Dan Roberto berkata bahwa para mafia akan menghilangkan Montero tanpa jejak. Setelah mendengar itu, Patrick langsung menegaskan pada Lisbon bahwa kematian Montero tak ada kaitannya dengan para mafia. Setelah itu, kita kembali pada Hightower yang sedang berbicara dengan Direktur CBI dan tiba-tiba kembali ditemui oleh JJ. Special Agent Hightower, actually. Hightower yang merasa bahwa tidak mungkin menghindari JJ dengan terpaksa harus mengikuti permintaan JJ. Visual reconstruction of the night of Todd Johnson's murder. Singkat cerita, JJ menunjukkan rekonstruksi visual seluruh keberadaan staf dan anggota CBI di waktu kejadian saat dibakarnya Todd. People within CBI moments before his murder. Dan setelah dikurangi dari anggota yang tidak memiliki akses ke ruang tahanan, itu mempersempit pencarian pelaku. Dan setelah dikurangi lagi dengan dimasukkan kemungkinan jarak yang memungkinkan untuk pelaku melakukan pembakaran itu, maka menyisakan hanya 5 orang yang kemungkinan salah satunya adalah sang tersangka. Suspects within striking distance of Johnson. Dan salah satunya yang masuk dalam 5 kemungkinan tersangka itu adalah Hightower. JJ menjelaskan bahwa dia tinggal mencari motif untuk tahu siapa pelakunya. Mendengar itu, Hightower mengaku bahwa memang betul dia memiliki hubungan dengan Opsir Hedward, salah satu korban Todd. Namun Hightower menegaskan bahwa dia tidak membakar Todd Jackson. You set Todd Johnson on fire. No, I did not. Kembali pada Patrick dan Lisbon yang diberikan informasi oleh agen Van Pelt bahwa diketahui Montero dan Todd Jackson sahabat baik saat SMA. Mengetahui itu, Patrick membaca sebuah pola yang sangat aneh. Let me guess, you trace one of the serial numbers back to a weapon that Montero gave to his buddy Johnson. That's right. Karena itu Patrick mengatakan pada Lisbon untuk memberitahu temuan ini pada JJ. Karena itu, Lisbon memberitahu tim bahwa dia akan membuat pertemuan seluruh anggota tim CBI, bahkan akan memanggil direktur CBI. Excuse me, I'm looking for the fingerprint lab. That's me. Who are you? Setelah itu, Patrick mendatangi lab sidik jari. Patrick ingin tahu sudah sejauh mana pemeriksaan sidik jari dalam kasus pembunuhan Montero. Namun diketahui dari petugas lab bahwa dia masih dalam pemeriksaan karena menemukan 32 sidik jari dalam kasus itu. Dan Patrick meminta untuk melihat data dari 32 pemilik sidik jari itu. Setelah Patrick melihat, ia menyadari sesuatu. Montero was found at the Archaeology Museum with stab wound. Kini berpindah pada Lisbon yang mengadakan pertemuan dengan seluruh tim, juga para pimpinan CBI. Hightower yang juga berada di sana tiba-tiba dihubungi Patrick. Patrick meminta pada Hightower untuk segera bertemu. Namun Hightower menolak karena dia sedang di tengah-tengah rapat khusus kasus Montero. Namun Patrick mengatakan bahwa dia tahu siapa pelaku dari bukti yang akan terkuak dalam kasus pembunuhan Montero dan pembakaran Todd Jackson. Hightower yang penasaran berkata siapa pelakunya. Dan Patrick mengatakan, kamu. Mendengar itu, Hightower segera meninggalkan pertemuan dan segera menemui Patrick.
Singkat cerita, Hightower menemui Patrick, namun Patrick telah bersiap dengan senjata shotgunnya. Patrick mengancam dan ingin tahu langsung dari Hightower, apakah Hightower yang telah melakukan pembunuhan itu. Hightower mengira bahwa ini semua hanyalah permainan Patrick, dan Hightower meminta agar Patrick menghentikan semua ini. Namun Patrick menegaskan bahwa apakah benar Hightower telah membunuh Todd Jackson untuk balas dendam atas kematian orang yang sangat dicintai Hightower. Itu membuat Hightower bingung jika Patrick berpikir bahwa dia melakukan itu. Dan Patrick berkata bahwa dia memikirkan apakah Hightower dijebak atau Hightower memang seorang pembunuh gila. Karena itu Hightower mengatakan bahwa jika Patrick yakin dia sang pelaku, sebaiknya Patrick menyerahkan dia kepada JJ. I mean it. So do I. If you kill Todd Johnson, then you're mine. And you're gonna lead me straight to Red John. Hightower yang melihat keseriusan di mata Patrick memohon agar Patrick percaya padanya karena dia adalah seorang ibu tunggal yang menyayangi kedua anaknya dan tak mungkin mengambil resiko untuk merusaknya, apalagi menghancurkan masa depannya. Mendengar itu, Patrick melonggarkan kewaspadaannya dan tiba-tiba Double murder investigation. Excuse me, Director Bertram. Sementara itu, di rapat pertemuan, tim lab sidik jari datang menemui Lisbon dan memberikan hasil dari penyelidikannya. Dan itu adalah bukti sidik jari Hightower yang berada di museum. Lisbon yang melihat itu mengatakan bahwa kemungkinan ada kesalahan. Namun JJ yang mendengar itu menghampiri Lisbon dan mengatakan bahwa tidak ada kesalahan. Karena dalam investigasinya, Hightower telah menjadi tersangka utamanya. Dan karena itu, perintah dari Direktur CBI agar segera menemukan Hightower. Juga melakukan penggeledahan di rumah Hightower. We have to go through the boss's stuff. Suspect's a suspect. Stolen pendant. Di dalam penggeledahan di rumah Hightower, tim menemukan artefak yang hilang dari museum. Lisbon yang melihat itu segera mengeluarkan surat penangkapan dan pencarian besar-besaran untuk menemukan Hightower. Where is she? Over here. Tidak lama dari itu, tim diberitahu dari seorang tim CBI yang sempat melihat Hightower. Dan dari informasi itu, tim tahu bahwa Hightower menemui Patrick. Dan scene pun menunjukkan di mana Hightower telah menyandra Patrick. Let us pass. Hightower mengancam akan menembak Patrick jika dia merasa dihalangi. Ya, Hightower ingin melarikan diri dengan membawa Patrick sebagai sandera. JJ yang melihat itu memerintahkan seluruh tim untuk menurunkan senjata dan membiarkan Hightower pergi. Make your move. Watch him die. Nobody move. Everybody just stay calm. If anyone tries to stop us, I pull the trigger. Singkat cerita, setelah mobil Hightower pergi, tim berusaha mengejar. Tim berusaha mengejar dengan menggunakan seluruh tim darat maupun udara. Copy. We're en route. 30 seconds out. Singkat cerita, tim menemukan mobil Patrick, namun Hightower telah menghilang. Dan Lisbon segera memerintahkan untuk memblokir 10 blok dari lokasi. Namun sampai di malam hari, tim yang menyisir lokasi tidak menemukan Hightower. Why is she answering her cell phone? Is it ringing? For 2 hours. Setelah semua itu, Lisbon menemui Patrick yang sedang beristirahat. Dan Lisbon bertanya mengapa Hightower menemui Patrick. Namun Patrick hanya menanyakan bahwa itu karena dia adalah orang yang sangat mudah menjadi sandera. Lisbon tidak percaya dengan perkataan Patrick, namun sangat senang karena kini Patrick baik-baik saja. Dan Patrick berterima kasih pada Lisbon karena sangat cepat dalam penyelamatannya. Juga Patrick mencari JJ untuk mengucapkan terima kasih. Namun dari Lisbon diketahui bahwa JJ telah pulang ke rumahnya. Oleh karena itu, Patrick mendatangi kediaman JJ. Patrick yang tiba-tiba berada di rumah JJ membuat JJ sangat bingung. Namun Patrick menjelaskan bahwa kedatangannya ingin memberikan hadiah ucapan terima kasih karena JJ telah melepaskan Hightower hanya demi keselamatannya. I'm thankful. Don't you know I drink scotch?
Setelah itu, Patrick pun pergi. Namun Patrick berjalan menuju mobil JJ. Rupanya Hightower bersembunyi di dalam bagasi mobil JJ. Itu menjelaskan mengapa tim pencari tidak menemukan Hightower. Di sini juga diketahui bahwa ternyata Patrick yang mengatur pelarian untuk Hightower. And Tracy, here, take mine. Whisper. Ya, Patrick ini telah yakin bahwa Hightower telah dijebak. Dan karena itu, Hightower berterima kasih karena Patrick telah membantunya. Namun juga Patrick berterima kasih karena Hightower tidak menembaknya. Juga Patrick menegaskan pada Hightower bahwa kejadian ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Karena Patrick yakin siapapun orang yang menjadi kaki tangan Red John di dalam tim CBI akan bersantai. Dan itu adalah peluang untuk Patrick agar mengetahuinya. Dan ciuman perpisahan dari Hightower untuk Patrick menutup episode kita kali ini. Dan oke guys, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye guys. Stay tuned for scenes from our next episode.